Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Endra, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil dari diskusi kami, yaitu penyusunan dan implementasi APBD Kota Bandung. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengenalkan kelompok saya. Saya Ulfa Maisara. Ada Hari Putra Wibowo, Muhammad Izzuddin, Jalfiari Lafaroki, Muhammad Fahrizal Ali, dan Muhammad Rafi Akbar. Untuk materi pertama, kepada Rafi Akbar dipersilakan. Kota Bandung tercatat sebagai daerah terpadat di Jawa Barat sebagai salah satu daerah terpadat di Jawa Barat, maka pembangunan di daerah merupakan hal penunjang dalam kegiatan ekonominya. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri, salah satunya berupa PAD. Pada tahun 1990, Kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time. Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter atau nilai uang untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai mekanisme proses akan dijelaskan oleh Farizal Ali. Waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme proses penyusunan APBD di Kota Bandung. Penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan fungsi dana pada tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dalam tahap persiapan dan tahun perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang berikut ada tabel proses mekanismenya penyusunan APBD. Di Januari minggu kedua sama ketiga itu persiapan dan penyusunan rancangan RKPD murni. Terus di minggu keempat ada pelaksanaan musrenbang. Terus Mei minggu sama ketiga ada penyusunan dan finansialisasi rancangan. Lalu Mei sampai Juni minggu keempat ada penetapan penawar RKPD murni dan yang selanjutnya. Mungkin kalau dijelaskan agak sedikit lama. Untuk selanjutnya aja. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, implementasi penggunaan dana APBD yang telah ditetapkan di Kota Bandung akan disampaikan oleh Mas Izzuddin. Waktu dipersilakan.
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Bandung tersebut telah dilakukan penyusunan kebijakan operasional pada tahun 2013 sampai 2018, khususnya pada pengaturan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bandung, pengaturan dan penetapan APBD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya guna merealisasikan sasaran APBD Kota Bandung periode tahun 2013 sampai 2018. Baik, terima kasih Mas Ibudin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hari Prawibowo. Waktu dipersilakan. Implementasi penggunaan dana APBD yang telah ditetapkan di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, rata-rata pertumbuhan pendapatan pemerintah Kota Bandung sebesar 7,41%. Pendapatan pemerintah Kota Bandung tahun 2017 sebesar 5,735 triliun dengan kontribusi pendapatan terbesar bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 44,96%. Kemudian diikuti dengan dana perimbangan 39,94%, dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,10%. Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2013 hingga 2017 sebesar 15,70% per tahunnya, dengan sumber utama PAD Kota Bandung berasal dari pajak daerah yang rata-rata capaiannya sebesar 92,20% selama kurun waktu 4 tahun, yaitu 2013 hingga 2017. Selanjutnya. Nah, ini berikut rekapitulasi APBD Kota Bandung tahun 2017 yang kita dapatkan dari web resmi dari Bandung. Pendapatan daerah dari Bandung cukup besar ya, sekitar 6,5 triliun. Belanja daerahnya sekitar 6,8 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah sebesar 1,1 triliun. Jadi pendapatan daerahnya Bandung memang cukup besar. Yang kita kenal sebagai yang kita kenal Bandung dengan pariwisatanya, salah satunya yang dikembangkan, begitu kan. Kalau kita ke puncak pasti ke Bandung, biasanya seperti itu. Lanjut. Sedangkan untuk rekapitulasi APBD Kota Bandung tahun 2018, pendapatan daerahnya ini meningkat ya. Yang awalnya tadi 6,3 kalau tidak salah menjadi 6,6 triliun. Belanja daerahnya juga meningkat dari 6,5 menjadi 7,2 triliun. Pembiayaan daerahnya sekitar 1,02 sekian triliun. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Ari atas penyampaian materinya. Untuk materi penyusunan dan implementasi APBD Kota Bandung dapat ditarik kesimpulan, yaitu maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Bandung belum berjalan maksimal meskipun sudah konsisten, sumber daya yang memiliki kemampuan dan didukung oleh anggaran. Sikap pelaksana yang memiliki kesadaran untuk menjalankan. Penyusunan APBD telah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan pada pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran. Itu tadi kesimpulan dari materi kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dipersilakan boleh bertanya. Saya mau bertanya. Baik, silakan. Mbak Iva.
Tuh, Mbak Ya. Nada. Mbak Nada dipersilakan. Ah, Iva. Keliru mana? Oh, Iva. Suaranya mirip. Maaf. Monggo, Mbak. Ya, dari penjelasan APBD Bandung dari kelompok kalian, kan sudah diketahui pendapatan, belanja daerah, tadi ya. Nah, pendapatan tadi kan sudah dijelaskan mungkin dari pajak-pajak atau pajak dari sektor pariwisata dan lainnya. Nah, sedangkan dari belanja daerahnya tadi kan semakin meningkat. Nah, dari sektor mana, pembelanjaan dari sektor mana yang paling banyak? Jadi program apa yang pendanaan belanja daerahnya yang cukup besar? Baik, makasih. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Atau dijawab terlebih dahulu. Mbak Iva, Ya, Bentar. Sebentar ya, Mbak. Aduh, ya ampun. Yang berkontribusinya besar, namun rata-rata pertumbuhannya cukup kecil, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak bukan sumber daya alam. Lalu dana alokasi umum atau DAU serta dana alokasi mungkin ada yang mau menambahkan?
Saya tambah sedikit. Silakan Mas Ari. Dana yang besar, paling besar, diantaranya itu ada pendidikan ya. Pendidikan ini mencapai 1,6 T, kemudian kesehatan ini juga mencapai 1,2. Kemudian tidak dapat dipungkiri ya, Bandung ini salah satu kota yang sangat inovatif, bahkan kolong-kolong dibangun untuk tempat diskus, kan, begitu kan, sehingga ini total anggarannya untuk penataan ruang dan pekerjaan umum juga sebesar 706. Jadi itu anggaran-anggarannya besar, diserap oleh pendidikan, kesehatan, dan penata ruangan, juga kemudian disusul oleh perhubungan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya Bandung ini sebagai tempat pariwisata yang mana menjadi pusat kemacetan akhirnya. Makanya oleh karena itu dana perhubungan Bandung juga cukup besar, sekitar 173. Ini TOPM ya. Sekitar alokasinya sekitar 1,23% itu untuk dinas perhubungan. Kemudian ini juga ada yang cukup besar untuk pengelola keuangan di Bandung itu mencapai 5,12% dari anggaran APBD Bandung. Ini diambil dari tahun 2018. Dan yang terakhir paling besar itu diserap oleh Dinas Pendidikan tadi yang cukup besar, 22,44% itu untuk Dinas Pendidikan. Mungkin itu. Bagaimana Mbak Iva? Apa ada pertanyaan lain? Cukup, terima kasih, sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Iva. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Dipersilakan boleh bertanya. Sudah cukup aja. Rekamannya dimatikan, terus diakhiri dulu diskusinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Pak Hendra dan teman-teman. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.